Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ini dengan penuh kenikmatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video bagaimana perjalanan atau bagaimana kegiatan kajian Muslim Biker Indonesia, bagaimana hari ini akan dilaksanakan jam 7.00, maka saya sudah siap di jam 5.30. Jadi perjalanan insya Allah kurang lebih 1,5 jam dari sini ke Jakarta. Saya lokasi sudah ada di Tambun, di kafe atau resto warna-warni Kalimalang. Dan ini adalah titik kumpul kita pertama. Nanti kita berangkat ke sana bersama-sama. Mungkin ini saja untuk video lengkapnya, atau kita langsung di lokasinya saja. Jangan lupa like, share, dan komen. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Dan ini berbagai macam jenis moge ada. Itu kalau misalkan MBI itu dari semua kalangan motor ada di sini. Mungkin di sini ada yang tahu. Di sini itu SPBU sebelum wisata Ragunan. Jadi kita biasanya ngumpul di sini. Ini namanya chapter pusat MBI. Jadi setiap mengadakan kajian, terutama untuk semua chapter, kita adakan di sini. MBI pusat. Masjidnya ada di dalam SPBU, di wilayah SPBU. Jadi kita masjidnya ada di pojok sana. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya yang mau ikut kajian, member maupun bukan member, kita mempersilahkan semuanya hadir. Jadi tidak ada batasan di sini. Jadi semuanya dipersilahkan yang mau menuntut ilmu, terutama pada kalian yang pencinta motor, silakan. Fadhol, kita gabung di sini untuk menambah wawasan kita dan khususnya membahas tentang adab-adab pengendara selama di jalan. Insyaallah ini teman-teman. Wah. Masya Allah. Ini lokasinya. Masya Allah, ini banyak yang sarapan dulu. Memang kita itu dari berbagai macam chapter, bahkan chapter Bali juga ada. Kemudian chapter-chapter yang jauh yang lainnya. Kalau kita hanya dari Bekasi saja, jadi lumayan lah, ke Jakarta nggak terlalu jauh, paling 1,5 jam. Wah, seperti biasa periksa protokol. Atau mungkin orang dia capek juga kali. Malamnya Om. Bisa bagi dua sih. Ya, jadi masjidnya di lantai 2. Jadi bawahnya ini itu kantor MBI. Masya Allah, kantor pusat. Masya Allah. Oh, ada yang jualan tuh. Kirain ngantri buat apa? Masya Allah. Nah, ini lokasi masjidnya.
Bismillah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Indra dari Jakarta Chapter 2. ya saya Subhan. Ya, benar. Tadi mengatakan bahwa berdagang, ya. Kebetulan saya juga berdagang, dan kalau saya tadi mengatakan ini sebagai wadah baker, juga saya berharap juga sebagai wadah baker yang berdagang juga dijadikan wadah. Ya. Yang ingin jadi pertanyaan saya tadi, saya sangat tertarik dengan cerita mengenai sahabat Utsman yang dia ikhlas, ya, apabila kain tidak laku lalu bersedekah. Pak Ustadz, saya ingin lebih jauh lagi, kira-kira trik-trik atau trik-trik sahabat Utsman dalam berdagang agar kami yang berdagang ini bisa mencontohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengennya sih saya nanti bikin tablik akbar atau kita bikin kelas khusus, Pak. Judulnya itu Tajir Baker ala Utsman nanti gitu. Insya Allah bersama teman-teman tajir dan lain sebagainya kita sudah bikin komunitas para pengusaha yang pengen memberikan ilmunya kepada teman-teman yang baru memulai. Karena kita nggak nutup mata, banyak teman-teman kita ini yang resign, yang di PHK pandemi ini, masya Allah macam-macam yang masuk. Jabri Ustadz macam-macam. Handphone ini bukan cuma pertanyaan soal doang, sampai ada yang minjem duit juga, tak ada duit, minjem tak ada juga gitu. Artinya betul-betul di collab sebenarnya. Makanya kita pengen kayak gitu. Intinya sih Pak, nggak bisa saya bahas detail ya, karena waktu yang nggak memungkinkan. Tapi secara umum bahwa ada dalam hikayat Utsman bin Affan, kita bisa pelajari Syiar Al-Manubal Imam Ad-Dhahabi tentang Utsman bin Affan dan beberapa buku tentang beliau. Apa sih kelebihan beliau? Karena tiap Khulafaur Rasyidin ini punya talent yang berbeda, sehingga orang cuma taunya kejayaan zaman Umar. Padahal sebagian ulama mengatakan justru ke zaman Utsman kejayaan tersebut. Kenapa? Karena Quran dibukukan di zaman Utsman. Ya, bahkan ekonomi pun stabil saat itu. Sehingga disitulah mulailah musuh-musuh Islam merusak di zaman Utsman. Kebencian Syiah dan lain sebagainya, dan lain. Nah, sejarah yang sampai ke kita ini Pak nggak seperti yang kita dengar. Makanya bantu doalah, kita sudah mulai bikin National Geographic Syar'i ini yang resikonya memang berat karena kita berlawan sejarah yang dipelecehkan gitu ya. Iya, Utsman bin Affan itu orang yang memang berdagang karena Allah, dan dia tahu sekali bahwa rezeki yang Allah berikan itu betul-betul bergantung kepada Allah, bukan kepada keringat yang dia keluarkan. Sehingga 7 hal yang saya sampaikan tadi, salah satunya apa? Yakni tidak negatif thinking akan masa depan. Utsman yakin sekali bahwa target hidupnya itu akhirat, bukan dunia. Sehingga saya sering sampaikan ada hikayat tentang Naila, gadis muda berusia 17-18 tahun yang minta dilamar sama Utsman yang 82 tahun umurnya. Kalau zaman sekarang Utsman dibilangnya pedofil, atau perempuan dibilangnya pelakor. Inilah tahun 2020 betul ya, ketika syariat dibenci. Tapi memang mereka tahu bahwa Utsman orientasinya akhirat. Dari mulai bicara dagang, bisnis dia, rumah tangga dia gitu. Maka salah satu kelebihan Utsman, ya ini kalau memang nggak dapat keuntungan dunia, jangan sampai nggak dapat keuntungan akhirat, Pak. Alhamdulillah kita udah selesai kajian. Sekarang kita mau langsung pulang. Masya Allah, syukran, jazakallah khairan. Wah ini nih, segala ada polis. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita kajian itu bisa mendapatkan 2 manfaat. Yang pertama, menjalin silaturahmi, kemudian menambah ilmu agama. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin ini saja video dari saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.